Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jidan dari kelas 11 MIPA 5. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum, yaitu praktikum fluida statis hukum Archimedes dan fluida dinamis hukum Bernoulli. Nah, sebelum praktek, ayo kita lihat ringkasan materinya. Sebelum kita ke fluida statis dan dinamis, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk secara kontinu saat diberikan tegangan geser. Sederhananya, fluida itu adalah zat yang bisa mengalir dan berubah bentuk sesuai wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan udara. Lalu, apa itu fluida statis? Fluida statis adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat atau karakteristik fluida yang diam atau tidak bergerak. Lalu konsep fluida statis terbagi menjadi 3, yaitu pertama, massa jenis atau densitas, perbandingan atau rasio antara massa zat dengan volume zat tersebut. Kedua, viskositas adalah ukuran ketahanan fluida terhadap deformasi. Semakin tinggi nilai viskositas, maka fluida akan semakin kental. Ketiga, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan os bidang yang menerima gaya. Tekanan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Tekanan hidrostatis, tekanan kedalaman air. 2. Tekanan atmosfer, tekanan rata-rata udara. 3. Tekanan Gauge, selisih antara tekanan total dengan tekanan atmosfer. 4. Tekanan absolut disebut tekanan total. Lalu, apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat atau karakteristik fluida yang bergerak baik berupa zat cair dan zat gas. Konsep fluida dinamis yaitu 1. Massa jenis dan densitas. 2. Viskositas. Fluida dinamis yang kita tinjau disebut fluida ideal. Ciri-ciri fluida ideal: 1. Tunak. 2. Tidak termanfaatkan. 3. Tidak kental. 4. Aliran garis, arus atau laminar. Kesimpulannya, zat cair dan gas dalam keadaan diam disebut fluida statis, sedangkan zat cair dan gas dalam keadaan bergerak disebut fluida dinamis. Hukum Archimedes menyatakan jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, maka benda itu akan mendapatkan gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Keadaan benda di fluida terbagi menjadi 3. 1. Melayang. 2. Tenggelam. 3. Terapung. Hukum Bernoulli menyatakan jumlah tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume selalu memiliki nilai yang sama pada setiap titik di sepanjang aliran fluida ideal. Nah, salah satu hukum Bernoulli yaitu teorema Torricelli menyatakan suatu tangki yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya, jika tangki tersebut bocor pada bagian bawahnya, maka kelajuan fluida pada lubang kebocoran tersebut sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas. Nah, ayo kita langsung ke percobaannya. Nah, sekarang di percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan fluida statis atau hukum Archimedes. Keadaan benda melayang, tenggelam, dan terapung. Sebelum percobaan, alangkah baiknya kita menggunakan APD. Ayo kita langsung. Sip, udah. Ayo kita langsung mulai. Alat dan bahan: 4 buah gelas sama ukuran, garam, 4 butir telur ayam mentah per butir 60 gram ya, gula pasir, sendok, gelas takar, dan air. Nah, ayo kita mulai. Pertama, masukkan air ke dalam takaran. Takar air hingga 250 ml. Lalu tuangkan ke dalam gelas. Tuangkan ke setiap gelas. Kita cek dulu telurnya terlebih dahulu, apakah telur ini bagus? Bila tenggelam, maka telur tersebut bagus atau tidak busuk. Sip, bagus. Nah, lalu kita masukkan garam. Di gelas ke-1 tidak perlu. Di gelas kedua kurang lebih 1 sendok makan garam. Di gelas ketiga kurang lebih 2 sendok makan garam. Di gelas keempat kurang lebih 3 sendok makan garam. Lalu aduk. Setelah garam larut, masukkan satu persatu telur ke dalam gelas dan lihat hasilnya.
Nah, dapat dilihat pada gelas ke-1, telur tenggelam menyentuh dasar fluida. Gelas kedua telur melayang, telur tercelup semua tetapi tidak menyentuh dasar fluida. Gelas 3 dan 4 telur terapung, sebagian tercelup dan sebagian di atas permukaan. Kesimpulannya, telur tenggelam karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Telur melayang karena massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Telur terapung karena massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Jadi fungsi garam di sini adalah untuk meningkatkan massa jenis fluida. Nah, sekarang kita coba pakai gula pasir. Ukuran air sama yaitu 250 ml. Gelas 2 diisi kurang lebih 1 sendok makan. Gelas 3 diisi kurang lebih 2 sendok makan. Gelas 4 diisi kurang lebih 3 sendok makan. Lalu aduk. Lalu masukkan telur ke setiap gelas dan lihat apakah hasilnya seperti tadi. Kita lihat semua telur tenggelam. Wah, berarti gula di sini tidak menaikkan massa jenis fluida, sehingga massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Dilihat dari percobaan, telur akan melayang atau bahkan terapung apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan oleh garam. Percobaan ini sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan sebagai berikut. Percobaan ini juga diperoleh perbandingan antara massa jenis garam lebih besar daripada massa jenis gula. Garam dapat menyebabkan telur melayang atau terapung dengan 3 sendok makan, sedangkan gula tidak. Oleh karenanya gula harus lebih banyak. Sekarang fluid dinamis, praktek alat dan bahan. Botol 600 ml, spidol, penggaris, obeng, korek api, gunting, lakban hitam, air, pewarna makanan, dan stopwatch. Ayo kita mulai. Siapkan botol lalu buatlah 4 buah lubang di dinding botol dengan jarak yang sama antar lubang. Saya pakai 4 cm. Tandai dengan spidol. Lubangilah botol yang ditandai spidol menggunakan obeng yang telah dipanaskan. Hati-hati saat memanaskannya. Setelah berhasil membuat lubang, tutuplah masing-masing lubang menggunakan isolasi. Kurang lebih seperti ini. Setelah diisi air, masukkan 2 atau 1 tetes pewarna makanan. Tujuannya hanya untuk mempermudah menganalisa pancaran air. Letakkan penggaris. Lalu buka satu persatu. Kesimpulannya, dilihat dari hasil percobaan, maka semakin tinggi lubang dari permukaan tanah, maka waktu dan panjang pancaran pun singkat dan pendek, sesuai hukum dari Corliss sebagai berikut. Alhamdulillah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.